Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Engkau juga pasti memberikan penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami boleh Tuhan melangkah pada hari ini sesuai kehendak Tuhan. Kami boleh memenangkan pertarungan di udara melawan si iblis dan menyelesaikan hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami, berbicara Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di mana godaan tidak menggapai lagi. Landasan firman Tuhan diambil dari Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Godaan atau pencobaan ternyata ada gunanya juga. Tidak heran walaupun kita protes keras, Allah kadang-kadang membiarkannya juga. Karena itu bermanfaat. Karena tak kala kita berjuang keras mengatasinya, tanpa kita sadari spiritualitas kita ditempa dan didorong bertumbuh. Kesulitan membuktikan orang macam apa sebenarnya kita. Ketika Yesus dibawa ke padang gurun dan dia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika dia lapar, maka iblis kemudian mencobai dia. Dia menyuruh anak Allah itu agar batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian iblis lagi mencobai dan mengatakan di tempat tinggi, kemudian katakan, jatuhkanlah dirimu, maka engkau akan ditopang oleh malaikat. Tetapi itu pun tidak mampu mengalahkan Yesus. Katakan Yesus, engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan terakhir iblis memberikan pencobaan kepada Yesus. Dia mengatakan dia dibawa ke tempat yang paling tinggi. Kemudian dia melihatkan dunia ini dengan segala gemerlapakan dan mengatakan pada Yesus, segala kuasa serta kemuliaan dunia ini kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diberikan atau telah diserahkan kepada aku, kata si iblis. Jadi jikalau engkau Tuhan menyembah aku, seluruh dunia dengan isinya ini akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita bisa melihat di sini hal-hal yang sangat krusial, di mana Tuhan mengatakan ada tertulis. Jadi firman Tuhan itu menjadi senjata kita untuk melawan godaan iblis. Dan Yesus pun memperoleh kemenangannya dalam pencobaan, dan Yesus semakin penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, jadi ada dua hal yang terjadi waktu kita menang melawan pencobaan. Yang pertama, kita akan mendapatkan kembali kualitas serta bentuk godaan yang semakin tinggi tingkatannya. Akan menjadi lebih canggih godaan itu, ya. Dan kedua, tentunya tingkat dan level kelas spiritualitas kita akan terus bertumbuh melampaui kemampuan penggoda-penggoda itu. Jadi lihat, semakin kita berhasil melawan godaan yang satu, maka akan ada intensitas level godaan-godaan yang lebih tinggi lagi. Tetapi percayalah, iman kita pun bertumbuh, ya, melampaui kemampuan penggoda-penggoda itu. Tak kalah spiritualitas kita naik tinggi, godaan pun akan datang dengan penampilan yang lebih berkelas, lebih canggih. Maka akan terjadi pertempuran terus-menerus, ya, seperti tadi di dalam pertempuran di dalam roh-roh di udara. Tidak lagi melawan darah dan daging, tetapi melawan godaan jinahan, godaan kerakusan, godaan kesombongan rohani, godaan pembenaran diri, dan sebagainya. Tetapi bila kita cukup ulet dan bergantung kepada Tuhan, kita akan beralih ke dataran yang lebih tinggi, di mana godaan-godaan daging itu akan suatu saat tidak mungkin lagi mencapai atau menggapai kita.
Karena kita sudah ada di level yang lebih tinggi dari godaan-godaan itu. Makanya waktu doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Maksud di sini adalah bukan hanya kita dijauhkan dari yang jahat itu, tetapi jauhkanlah kami daripada yang jahat, artinya jauh level kita di atas si jahat itu. Sehingga pada waktu si jahat itu melepaskan godaan-godaan itu, godaan-godaan itu tidak akan mampu merusak kita. Godaan-godaan itu tidak akan mampu menggapai kita. Karena level kita sudah ada tinggi. Permohonan itu adalah klimaks atau puncak dari segala permohonan doa kita. Doa itu akan mencapai tingkat pertumbuhan spiritualitas sedemikian tinggi jika kita terus bergantung kepada Tuhan. Karena engkau, kata Tuhan, menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Wahyu 3 ayat 10. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, tetapi Tuhan tahu juga menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. 2 Petrus 2 ayat 9. Selamat pagi, selamat berkarya. Doa kami, di mana godaan tidak lagi akan menggapai kita. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.